Di Cilacap geger karena ditemukan seorang wanita tak berbusana di persawahan, membuat masyarakat dan petani yang menemukannya langsung lapor polisi. Pagi hari di tanggal 23 Juni 2023 di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, seorang petani pagi hari itu berjalan seperti biasanya, namun di tengah perjalanan hampir sampai petani tersebut menemukan sesuatu yang aneh. Ditambah saat dirinya mencangkul, petani pun melihat ada sesuatu yang membuat dirinya penasaran karena seperti ada jejak ular hingga akhirnya dirinya mendekati. Namun ternyata terlihat sosok seseorang di dalam lumpur dan tertutup oleh jaket. Setelah dibuka karena penasaran, petani tersebut menemukan seorang wanita yang tak bernyawa dengan kondisi tak berbusana. Petani tersebut pun langsung memberitahu warga dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat itu tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian datang ke TKP dan identifikasi korban, membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di rumah sakit dokter menyebutkan memang ada tanda-tanda kekerasan di kepala korban dan ada tanda persetubuhan. Menurut pihak kepolisian juga banyak luka di tubuh korban dan kepalanya lebam juga ada di leher. Setelah identifikasi sidik jari, wanita tersebut bernama Resti Linda berusia 23 tahun, warga dari Cilacap juga. Dengan penemuan ini polisi yakin kalau Resti adalah korban pembunuhan dan polisi langsung menyelidikinya. Ternyata pihak kepolisian di tanggal 22 Juli 2023 sudah mendapatkan laporan dari keluarga Linda. Menurut keluarga Resti Linda, mereka kehilangan Resti Linda yang juga tak pulang ke rumah hingga membuat status di sosial media dan melaporkan kepada pihak kepolisian mencari Resti. Polisi yang tahu identitas Resti ditemukan meninggal hingga akhirnya mengabari keluarga korban. Setelah diselidiki dan mendapatkan saksi-saksi dari keterangan keluarga korban, akhirnya polisi mendapatkan satu nama yang dikenal juga oleh keluarga korban. Polisi mencari orang yang dicurigai ke rumahnya. Saat itu memang ada barang bukti handphone dari korban Resti dan juga cincin tunangan Resti. Berkat bukti-bukti yang jelas, polisi yakin kalau pria ini adalah pelakunya. Apalagi handphone ada percakapan kalau Resti terakhir bertemu dengan pelaku ini. Pelaku langsung dibawa ke polisi dan diselidiki lagi. Seorang lelaki bernama Ade Saputra yang ternyata mantan pacar Resti. Mantan pacar Resti yang cemburu karena ternyata Resti sudah punya pacar lagi. Bahkan Ade dan Resti yang berpacaran dari SMP berpacaran cukup lama namun putus karena saat itu mereka berpacaran jarak jauh saat Ade pergi ke Surabaya. 5 tahun Ade dengan Resti tak ada komunikasi, bahkan Resti pun tak bisa menunggu Ade karena Ade tak punya pekerjaan hingga akhirnya putus komunikasi. Resti akhirnya mempunyai pacar baru, bahkan kini sudah bertunangan. Saat Ade tahu nomor telepon Resti, keduanya pun ada komunikasi lagi, bahkan Ade mengajak Resti untuk bertemu. Setelah ada komunikasi dan janjian di rumah Ade, Resti yang datang ke rumah Ade di awal ngobrol baik-baik. Bahkan saat itu, meskipun mereka sudah putus, Resti masih ingin menemui Ade untuk komunikasi terakhirnya sebelum dirinya menikah dengan lelaki lain. Namun nampaknya percakapan yang baik-baik saja berubah menjadi tak baik saat Ade tak menerima tentang putus mereka. Dan Ade pun tak menerima kalau Resti punya pacar baru, bahkan akan segera menikah. Ade yang sakit hati masih merasa kalau Resti mengkhianati dirinya. Ade mengaku kalau dirinya mencintai Resti dan berharap Resti menjadi sang istri. Namun ternyata Resti memilih orang lain dengan banyak pertimbangan yang ternyata Ade tak mau terima alasan itu. Setelah cekcok akhirnya Ade pun marah pada Resti, namun Resti tak terima. Mendengar Resti tak terima, Ade makin marah hingga akhirnya memukul Resti dan mencekik Resti. Saat Resti terjatuh, Ade bukannya sadar dirinya malah makin kalap dan terus menghabisi Resti. Hingga akhirnya Ade pun sadar Resti kini tak bernyawa, namun Ade masih tetap mendiamkan Resti saat itu. Bahkan saat itu Ade sempat menggauli Resti di tengah Resti sudah tak bernyawa. Meski panik nampaknya Ade membuat dirinya tenang. Ade pun berpikir bagaimana caranya menghilangkan jasad Resti yang sudah tak bernyawa di kamarnya. Tak lama, saat menjelang malam, Ade pun membawa jasad Resti untuk membuangnya di suatu tempat. Ternyata pilihan Ade adalah ke persawahan yang tak jauh dari rumahnya. Ade membuang jasad Resti yang tak berbusana dengan hanya ditutupi jaket Resti. Saat itu Ade pun meninggalkannya. Meski tak enak hati sebelum meninggalkan jasad Resti, Ade pun sempat membawa emas Resti, cincin dari tunangan Resti, dan juga sempat membawa handphone Resti untuk menghilangkan barang bukti. Sadar cepat atau lambat dirinya akan diamankan, Ade pun sempat menyebutkan kepada keluarganya kalau terjadi sesuatu dirinya minta maaf. Menurut Ade sendiri, cintanya kepada Resti terlalu besar hingga dirinya mendapatkan kecemburuan dan bisa melakukan apa saja.
Resti yang tak bisa jadi miliknya tak bisa juga jadi milik orang lain. Dinyatakan bersalah, Ade sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dihukum 15 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa jadikan pelajaran untuk kehidupan kita dan ditunggu lagi bahasan kasus-kasus selanjutnya.